Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, sekarang waktunya kita lanjutkan belajar bahasa Indonesia ya. Jika pada pertemuan sebelumnya atau di video sebelumnya, kita sudah belajar tentang teks deskripsi, mulai dari pengertian, ciri-ciri, dan struktur. Sekarang kita lanjutkan pada kaidah kebahasaan teks deskripsi. Namun, sebelum kalian melanjutkan pembelajaran ini, jangan lupa like, subscribe, share, dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan pada materi pembelajaran bahasa Indonesia yang selanjutnya. Kaidah kebahasaan dalam teks deskripsi yang pertama adalah menggunakan kata bermakna khusus. Kata bermakna khusus ini biasa disebut dengan hiponim. Kalau berbicara tentang hiponim, kalian juga harus paham dengan hipernim, karena keduanya adalah satu kesatuan. Hipernim memiliki makna umum, sedangkan hiponim memiliki makna khusus. Contohnya, hipernim adalah warna, sedangkan hiponimnya bisa warna merah, warna kuning, warna hijau, biru, dan sebagainya. Namun, apabila digunakan dalam teks deskripsi, kita bisa juga memakai kata umum indah yang memiliki makna khusus atau hiponim elok, molek, cantik, menawan, menakjubkan, memesona, memukau, dan sebagainya. Contoh jika dijadikan sebuah kalimat deskripsi. Pemandangan pantai Parangtritis sangat memesona. Di situ ada kata memesona yang merupakan hiponim dari kata indah. Contoh selanjutnya ada kata melihat. Makna khususnya bisa menonton, menyaksikan, memandang, mengamati, memperhatikan, dan lain-lain. Contoh jika dijadikan sebuah kalimat dalam teks deskripsi. Seakan tersihir, kita menyaksikan secara perlahan matahari seolah-olah masuk ke dalam hamparan air laut. Nah, di situ ada kata menyaksikan yang merupakan kata khusus dari kata umum melihat. Paham ya adik-adik? Yang kedua, menggunakan kalimat penjelasan terperinci. Penjelasan terperinci ini biasanya terletak setelah kalimat utama. Contohnya, pemandangan pantai Parangtritis sangat memukau. Memukau itu yang bagaimana? Nah, biar detail itu harus disertai dengan penjelasan terperinci. Seperti ini. Di sebelah kiri terdapat tebing yang sangat tinggi. Di sebelah kanan, kita bisa melihat batu karang besar yang seolah-olah siap menjaga gempuran ombak yang datang setiap saat. Pantai bersih dengan buih-buih putih bergradasi abu-abu dan kombinasi hijau sungguh elok. Nah, jadi dijelaskan secara terperinci atau detail ya, biar pembaca bisa seolah-olah merasakan atau melihat sendiri. Ciri ketiga, menggunakan kalimat dengan cerapan panca indera. Kalimat ini bertujuan agar pembaca seolah-olah bisa melihat sendiri, mendengar sendiri, atau merasakan sendiri. Contohnya, pantai Parangtritis bersih dengan buih-buih putih bergradasi abu-abu dan kombinasi hijau sungguh elok. Nah,
Ada kata bersih, buih-buih putih, bergradasi abu-abu, kombinasi hijau. Begitu kan? Seolah-olah pembaca itu bisa membayangkan, seolah-olah bisa melihat. Contoh yang selanjutnya, debur ombak pantai terdengar berirama dengan diiringi kicauan burung yang terbang ke sana kemari. Di situ ada kata debur ombak, berirama, kicauan burung. Nah, itu kan melibatkan pendengaran ya. Jadi seolah-olah pembaca mendengar sendiri. Dan contoh yang selanjutnya, terasa angin sepoi-sepoi menyentuh kulit, membawa hawa sejuk air laut menuju bibir pantai. Nah, seolah-olah pembaca merasakan angin tersebut menyentuh kulit. Paham ya adik-adik? Ciri kebahasaan teks deskripsi yang keempat adalah menggunakan kata sinonim dengan emosi kuat. Nah, adik-adik masih ingat kan apa itu sinonim? Ya, sinonim adalah persamaan kata. Contohnya, kalau dalam teks deskripsi adalah kata elok. Itu bersinonim dengan indah, menarik, memesona, memukau, dan sebagainya. Contohnya, sungguh elok pemandangan di pantai Senggigi. Nah, apabila kata elok itu kita ganti dengan sungguh indah, sungguh menarik, sungguh memesona. Itu bisa ya. Atau bisa juga jika kita menggunakan kata jernih, itu bisa bersinonim dengan bening atau bersih. Biasanya digunakan untuk air laut nih. Contohnya, air laut di pantai itu sangat jernih. Apabila kata jernih diganti dengan bening atau bersih, tidak masalah, maknanya tetap sama. Selanjutnya, yang kelima, menggunakan kata ganti orang. Nah, kata ganti orang ini kita gunakan jika kita mendeskripsikan orang, ya. Bisa ayah, ibu, ibu guru, atau hewan. Kadang bisa ya pakai dia, ya seperti itu. Kata ganti orang ini bisa untuk orang pertama, bisa juga untuk orang kedua atau ketiga, yang tunggal, bahkan juga yang jamak. Kalau orang pertama itu adalah yang berbicara, ya. Seperti kata aku, daku, saya, titik-titikku. Misalnya kucingku, seperti itu. Tapi kalau jamak, kita bisa menggunakan kata kami atau kita, karena jamak itu bermakna lebih dari satu. Kalau orang kedua yang kita ajak berbicara, itu kita bisa menggantikan dengan kata kamu, Anda, saudara, atau titik-titikmu. Misalkan kucingmu, gitu. Tapi kalau jamak, kita bisa menggunakan kata kalian atau sekalian, kamu sekalian, Anda sekalian, dan sebagainya. Kemudian ada kata ganti orang ketiga, tunggal. Boleh memakai ia, dia, beliau, atau nya, kucingnya. Tapi kalau jamak kita bisa juga menggunakan kata ganti mereka. Kaidah kebahasaan yang keenam yaitu menggunakan majas untuk menggambarkan objek. Majas yang sering digunakan dalam teks deskripsi ini adalah majas personifikasi, simile, dan metafora. Apa itu majas personifikasi? Ya, majas personifikasi adalah majas yang
mengorangkan yang bukan orang. Nah, maksudnya bagaimana? Benda mati yang seolah-olah memiliki sifat seperti manusia. Contohnya, memasuki bibir pantai Senggigi, kita akan disambut angin pantai yang lembut dan udara yang segar. Di situ ada kata disambut angin pantai. Angin pantai kan benda mati. Kok bisa menyambut? Seharusnya yang bisa menyambut itu siapa? Manusia dong. Nah, itulah yang disebut majas personifikasi. Benda mati seolah-olah memiliki sifat seperti manusia. Selanjutnya, ada majas simile. Majas simile ini adalah majas perbandingan yang ditandai dengan adanya kata bagai, bak, laksana, seperti. Contohnya, pantai Senggigi dengan pesonanya benar-benar seperti lukisan di kanvas alam yang luas terbentang. Nah, di situ membandingkan pesona pantai Senggigi yang asli dengan apa? Dengan lukisan. Menggunakan pembanding kata seperti. Dan selanjutnya ada majas metafora. Majas metafora ini diambil dari kata metamorfosis yang artinya mengalami perubahan. Jadi dua kata atau lebih, jika digabungkan dia punya makna yang baru, tidak berhubungan dengan makna asalnya. Contoh, dari kejauhan tampak hamparan permadani biru toska berpadu dengan buih-buih putih bersih. Nah, di situ ada kata hamparan permadani biru toska. Yang dimaksudkan adalah pantai. Sedangkan buih-buih putih bersih itu yang dimaksudkan apa? Ya, yang dimaksudkan adalah pasir. Yang ketujuh, menggunakan kata depan di dan awalan di. Kalian harus tahu ya, penulisan di itu ada yang dipisah dan ada yang dirangkai. Nah, kapan dipisah dan kapan dirangkai? Ya, jika dia berposisi sebagai kata depan atau preposisi, maka penulisannya harus dipisah. Contohnya, ombak yang tenang di pantai ini membuat hati terasa tentram. Nah, di situ ada kata di pantai yang belakang menunjukkan tempat, maka penulisannya harus dipisah. Atau bisa juga menunjukkan waktu. Kemolekan pantai serasa sempurna di sore hari. Nah, di sore hari belakangnya waktu, maka penulisannya juga harus dipisah. Namun, apabila di sebagai awalan atau prefix, penulisannya harus dirangkai. Contohnya, memasuki bibir pantai Senggigi, kita akan disambut angin pantai yang lembut dan udara segar. Di situ ada kata disambut, bukan merupakan tempat atau waktu. Jadi, penulisan di harus dirangkai. Tahu bedanya ya adik-adik? Ciri kaidah kebahasaan teks deskripsi yang ke-8 yaitu menggunakan kata berimbuhan. Nah, ada beberapa ciri kata berimbuhan yang diawali dengan kata dasar K, T, S, P. Bagaimana cirinya? Ya, jika kata dasar diawali dengan huruf K, T, S, P dan huruf keduanya vokal, mendapat imbuhan me atau pe, maka lebur atau luluh. Contohnya, kita cari dulu ya, kata dasar yang diawali dengan huruf K, T, S, dan P itu apa? Oke, K. Misalkan kita mengambil kata kunjung. Jika mendapat imbuhan me, maka menjadi mengunjungi, bukan mekunjungi.
Kalau mendapatkan imbuhan pe, maka menjadi pengunjung, bukan pekunjung. Jadi huruf K-nya hilang atau lebur. Contoh dalam teks deskripsi. Para pengunjung dapat menikmati betapa memesonanya pemandangan bawah laut di pantai Senggigi. Nah, di situ ada kata pengunjung dari kata dasar kunjung. Maka harus lebur. Yang selanjutnya, kata dasar diawali dengan huruf T. Kita ambil kata tarik. T, huruf keduanya vokal ya, A, maka menjadi menarik. Penarik, bukan metarik atau petarik. Huruf T-nya hilang ya, lebur atau luluh. Contoh jika digunakan dalam teks deskripsi, karena keindahannya, Pantai Senggigi mampu menarik wisatawan, baik dari dalam maupun luar negeri. Di situ ada kata menarik yang berasal dari kata dasar tarik dan dia harus lebur. Selanjutnya, kata yang diawali dengan huruf S, kita mengambil kata suguh menjadi menyuguhkan. Contohnya, terumbu karang yang masih terawat menyuguhkan pemandangan alam laut yang memukau. Di situ ada kata menyuguhkan dari kata dasar suguh. Jadi dia harus lebur atau luluh. Terakhir, ada kata yang diawali dengan huruf P. Pesona menjadi memesona, bukan mempesona. Nah, kata ini sering kita jumpai dan itu salah. Kita sering menyebutkan atau mendengarkan mempesona. Padahal jika berasal dari kata dasar pesona diawali dengan huruf P dan huruf keduanya E jadi vokal, maka dia harus lebur. Menjadi pemandangan pantai Parangtritis sangat memesona. Lebur ya adik-adik. Jika adik-adik sudah paham tentang kata berimbuhan yang diawali dengan huruf K, T, S, P, dan dia harus lebur, maka sekarang adik-adik juga harus paham untuk kata dasar yang diawali dengan huruf K, T, S, P, tetapi tidak lebur. Contohnya, kata kritik. Karena huruf pertamanya sudah konsonan, huruf keduanya juga konsonan, maka konsonan rangkap. Jadi dia tidak boleh lebur. Menjadi mengkritik atau pengkritik, bukan mengeritik. Ya, ingat, tidak lebur. Kedua, transfer. Karena di situ ada konsonan rangkap, ada T dan R, maka dia juga tidak lebur. Menjadi mentransfer atau pentransfer. Begitu juga dengan kata syukur. Karena diawali dengan huruf S dan huruf keduanya Y, konsonan, maka tidak lebur. Menjadi mensyukuri, bukan menyukuri. Kemudian, jika diawali dengan huruf P, produksi. Meskipun diawali dengan huruf P, tapi jika huruf keduanya bukan vokal, maka dia juga tetap tidak lebur. Menjadi memproduksi. Sangat paham ya adik-adik? Ya, semoga kalian bisa memahami materi teks deskripsi ini dengan baik. Dan pastikan kalian nyalakan loncengnya dalam video ini agar kalian tidak ketinggalan pembelajaran materi bahasa Indonesia yang berikutnya. Sekian dulu dari Kak Taskia. Sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.